Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ika Hikmawati Sholiha dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Di sini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah logika aku di semester ini dengan kode mata kuliah ISIP 4211. Let's go! Kali ini kita akan belajar bersama-sama dan akan membahas tentang term dan logical fallacy. Yang pertama ada term. Term adalah sebuah kata atau sekumpulan kata yang biasanya digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Dalam term ini terbagi menjadi 3. Teman-teman bisa melihat ke sini. Term terbagi menjadi general term atau term umum, dan yang kedua ada particular term atau term khusus, dan yang terakhir ada abstract term atau term abstrak. Kita akan bahas ini satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada general term atau term umum. Term umum ada term yang biasanya digunakan untuk suatu kelompok secara umum, secara keseluruhan. Contohnya adalah buah di meja tersebut sangat lezat. Dari kalimat tersebut yang termasuk term umum adalah kata buah. Buah di sini merujuk kepada seluruh buah yang berada dalam meja tersebut. Dan yang kedua ada particular term atau term khusus. Term khusus ini biasanya digunakan untuk hal sesuatu yang lebih spesifik. Bisa saja benda ataupun nama orang ataupun nama tempat. Contohnya adalah Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di Jepang. Gunung Fuji merupakan term partikular dalam kalimat tersebut karena sangat amat spesifik dan hanya menunjukkan satu nama saja. Terakhir, ada abstract term atau term abstrak. Term abstrak ini adalah term yang digunakan untuk menyatakan konsep yang tidak bisa dilihat ataupun disentuh. Tapi kita tahu kalau hal tersebut itu ada. Contohnya kesedihan, kebahagiaan, demokrasi, dan lain-lain. Contohnya adalah keadilan adalah hak setiap bangsa. Keadilan di sini merupakan contoh dari term abstrak. Yang kedua ada logical fallacy atau sesat pikir. Logical adalah kekeliruan atau bahkan kesalahan dalam menarik kesimpulan penalaran dengan melanggar kaidah-kaidah logika. Secara garis besar, logical fallacy terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada formal fallacy atau sesat pikir formal, dan yang kedua ada verbal fallacy atau sesat pikir verbal, dan yang terakhir ada material fallacy atau sesat pikir material. Pertama ada formal fallacy atau sesat pikir formal. Sesat pikir formal atau formal fallacy ini dapat terjadi apabila bentuk atau struktur logika dari argumen tersebut salah walaupun isi dari pernyataannya terlihat benar. Contoh kalimatnya seperti ini ya teman-teman. Jika hujan turun, maka halaman rumah tersebut basah. Jika halaman rumah tersebut basah, berarti hujan turun. Kalimat tersebut salah ya teman-teman, karena halaman rumah tersebut bisa saja basah walaupun tidak terjadi hujan. Bisa saja karena tersiram atau yang lain dan sebagainya. Yang kedua, ada verbal fallacy atau sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal ini dapat terjadi karena kesalahpahaman dalam pemilihan atau penggunaan kata. Biasanya hal ini terjadi karena adanya kata yang memiliki makna ganda atau istilah yang disalahartikan sehingga dapat menyesatkan. Contoh kalimatnya adalah seluruh rumah memiliki halaman dan modul ini memiliki halaman. Maka modul ini adalah rumah. Tentu kalimat tersebut salah ya teman-teman, karena makna ganda halaman dalam rumah dan dalam modul ini terlihat sangat jelas berbeda. Dan yang terakhir ada material fallacy atau sesat pikir material. Material fallacy atau sesat pikir material ini adalah kekeliruan atau kesalahan isi dari sebuah pernyataan, bukan dari strukturnya ya. Hal ini biasanya menyangkut dari kenyataan-kenyataan yang tidak sengaja ataupun sengaja disesatkan. Contoh umum yang seringkali terjadi adalah 1. Ad hominem atau menyerang pribadinya, bukan argumennya. Dan yang kedua ada straw man atau memutarbalikan argumen lawan. Dan yang terakhir ada false dilemma. Dalam argumen tersebut cuma ada 2 pilihan. Terus bagaimana caranya kita agar terhindar dari logical fallacy ini ya? Kita dapat menghindari logical fallacy ini ya teman-teman. Caranya adalah dengan yang pertama, fokuslah terhadap argumennya, bukan siapa yang menyampaikannya, bukan siapa orangnya, oke? Dan yang kedua, gunakanlah bahasa
penyelesaian atau kata-kata yang dapat dimengerti oleh lawan argumen kamu, oke? Dan yang ketiga, pahamilah struktur logika dasar. Teman-teman bisa pelajari bagaimana cara menyusun premis dan menarik kesimpulan yang jelas agar tidak terjadi logical fallacy ini. Dan yang empat, yang harus diingat adalah sesuatu yang populer tidak selamanya. Oke, sekian penjelasan singkat dari aku mengenai term dan logical fallacy yang telah kita bahas tadi. Terima kasih telah belajar bersama aku. Terima kasih juga untuk tugas kali ini. See you in the next video. See you in the next tugas. See you guys. Saya Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.